kesempatan atau celah agar bisa menunda eksekusi ataupun melihat celah-celah kelemahan dari kreditur itu sendiri. Salam hukum dan keadilan untuk semua. Bertemu lagi dalam channel YouTube Edukasi Hukum dan Spiritual ini, dalam channel Kemo & Co, The Ultimate Lawyer, dalam tema Alam Astral, advokasi legal masyarakat dan advokasi spiritual, alam astral, alam astral. Bersama saya, advokat ganteng bawaan lahir, cerdik pandai, anugerah sang pencipta alam. Berwajah Rembo, berjiwa Romeo, bertampang security, berhati Hello Kitty. Bukan yang terbaik, tapi yang paling banyak penggemar. Bukan preman, tapi para preman memanggil ketua. Bukan dukun, tapi para dukun memanggil sesepuh atau eyang. Bersama saya, kita kaji dalam channel ini hal-hal seputar hukum dan spiritual, beserta fenomena-fenomena dan fakta-faktanya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tidak perlu berpanjang lebar lagi. Mari kita masuk pada sesi kajian kali ini. Alam astral. Bapak Ibu pemirsa, pada sesi sebelumnya saya telah membahas mengenai eksekusi hak tanggungan terkait agunan kredit yang berupa tanah dan bangunan. Di sesi kali ini pun saya akan melanjutkan mengenai aspek hukum kredit macet dan membahas khususnya terkait eksekusi fidusia, kajian untuk para debitur-debitur yang macet. Kajian ini akan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang memiliki hutang dengan jaminan di luar tanah, dengan jaminan berupa kendaraan, mesin, ataupun tagihan Bapak Ibu, ataupun stok barang-barang dagangan Bapak Ibu. Ini sangat bermanfaat untuk mencari kesempatan atau celah agar bisa menunda eksekusi ataupun melihat celah-celah kelemahan dari kreditur itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, sebelum lanjut kepada fidusia, saya akan menerangkan singkat bahwa fidusia itu adalah agunan terhadap benda-benda selain tanah bangunan yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang 4 tahun 96. Terhadap benda-benda tersebut dapat diikat dengan fidusia, yaitu berdasarkan Undang-Undang nomor 42 tahun 1999. Antara lain, kendaraan, bisa mobil, motor, atau mesin-mesin produksi, atau Bapak Ibu punya tagihan atau invoice ke pihak lain, itu pun bisa dijadikan agunan secara fidusia. Ataupun stok-stok tadi, Bapak Ibu punya stok barang dagangan berupa apapun itu dapat diikat dengan fidusia. Nah, pada prinsipnya fidusia ini adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan dari Bapak Ibu selaku pemilik benda tersebut ke si pemegang fidusia atau kreditur itu sendiri. Nah, ini prinsip dasarnya itu. Nah, karakter pengalihan kepemilikan tadi ada paling tidak 3 macam. Terhadap fidusia mesin atau kendaraan. Nah, ini konsep peralihannya itu adalah setelah diikat dengan fidusia, barang tersebut otomatis menjadi demi hukum menjadi miliknya si pemegang fidusia atau kreditur tadi itu. Nah, posisi Bapak Ibu tetap bisa menggunakan, karena intinya kan prinsipnya tadi pengalihan kepemilikan secara kepercayaan. Namun benda-bendanya tetap digunakan, tetap masih pada tempat atau tetap digunakan oleh si pemberi fidusia. Nah, dalam hal kendaraan, mesin-mesin, Bapak Ibu status hukumnya sebagai peminjam pakai. Jadi Bapak Ibu seolah-olah minjam dari si kreditur ini terus memakai. Mungkin kendaraan masih Bapak Ibu bisa pakai, yang disimpan cuma BPKB. Atau mungkin mesin-mesin produksi masih bisa Bapak Ibu gunakan untuk produksi. Namun faktur dan lain sebagainya itu yang diikat dan diserahkan di kreditur.
atau si pemegang fidusia ini. Pertama tadi terkait Bapak Ibu selaku peminjam pakai. Nah, kalau barang-barang yang dijadikan agunan fidusia berupa stok barang yang itu harus dijual, diputarkan oleh Bapak Ibu, maka status Bapak Ibu adalah sebagai peminjam pengganti. Nah, intinya Bapak Ibu meminjam barang itu, tapi syaratnya harus mengganti lagi dengan nilai dan objek yang setara. Itu konsepnya sebagai peminjam pengganti. Nah, kalau ternyata yang Bapak Ibu berikan ke kreditur sebagai penerima fidusia ini adalah tagihan, Bapak Ibu punya tagihan ke pihak lain. Nah, status Bapak Ibu bukan sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti, tapi status Bapak Ibu sebagai penerima kuasa untuk menagih. Jadi sebenarnya tagihan kan sudah dialihkan ke si pemegang fidusia atau si kreditur ini. Nah, Bapak Ibu tetap menagih untuk kepentingan si pemegang fidusia. Ini konsep dasarnya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, fidusia ini adalah merupakan perjanjian turunan atau asesoir yang merupakan turunan dari perjanjian pokok, entah perjanjian kredit, pengakuan hutang, dan lain sebagainya. Yang intinya perjanjian pokok hutang piutangnya itu. Nah, baru muncullah fidusia. Tanpa ada perjanjian pokok ini tidak mungkin muncul fidusia. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, perlu dipahami. Fidusia itu lahir pada saat didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia di Kementerian Hukum dan HAM. Dan akte fidusia, akte pemberian fidusia ini harus dibuat oleh notaris. Jadi Bapak Ibu saat ini masih banyak simpang siur di kalangan Bapak Ibu selaku debitur ini. Setelah pinjam uang ke kreditur, disuruh nyerahin BPKB atau hal-hal yang lain tadi, tapi tidak dilanjutkan dengan adanya penandatanganan akte pemberian fidusia di hadapan notaris. Tapi hanya mungkin pertama ditulis di dalam perjanjian kredit bahwa atas hutang ini dijamin dengan BPKB atau mesin-mesin dengan faktur nomor sekian-sekian. Kalau hanya itu doang, itu bukan fidusia. Dan si kreditur kalau hanya begitu doang, kreditur ini keuntungan Bapak Ibu, kreditur tidak punya hak mendahulu atau hak untuk mengeksekusi secara langsung atas objek tersebut. Karena bukan termasuk dalam jaminan khusus, itu masih jaminan umum aja, agunan umum yang semua kreditur bisa ngambil. Nah, banyak kesalahan di masyarakat yang contohlah di urusan mobil atau kendaraan ya, motor. Oh, ini udah si penagih nih datang, ini udah diikat fidusia nih, ada perjanjian fidusia. Nah, itu kan cuma judulnya saja. Perjanjian pemberian fidusia, nah, itu kan cuma judul, tapi intinya secara hukum, perjanjian fidusia ini harus dibuat di hadapan notaris. Nanti notaris ini pun yang akan mendaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia di bawah Kementerian Hukum dan HAM, Administrasi Hukum Umum. Nah, apabila Bapak Ibu punya hutang dan agunannya itu hanya sekedar diikat yang tanpa ada notaris, nah ini Bapak Ibu masih dalam tanda kutip, Bapak Ibu masih lumayan aman. Karena apa? Si kreditur ini nggak mungkin bisa langsung eksekusi ke kantor lelang negara atau permohonan ke pengadilan, tapi si kreditur harus panjang. Karena apa? Harus gugat Bapak Ibu dulu. Itu pertama kesalahan. Yang kedua, mentang-mentang sudah ada yang tadi itu perjanjian bawah tangan pemberian fidusia tanpa notaris, terus si kreditur sewenang-wenang narik objeknya Bapak Ibu, narik kendaraan motor atau mobil ataupun mesin-mesin, itu tidak boleh. Sampai si kreditur yang tidak memegang fidusia yang benar secara hukum melakukan tindakan penarikan, menguasai objek secara paksa seperti itu sudah kejahatan dan itu pidana. Nah, ini harus Bapak Ibu pahami, karena ini edukasi hukum ini untuk kepentingan seluruh masyarakat agar nanti berimbang keadilan. Dari sisi kreditur harus bagaimana, debitur harus bagaimana. Nah, dalam sesi awal ini saya masih membahas mengenai aspek hal-hal yang terkait debitur atau si penghutang. Bapak Ibu sekalian, sangat penting Bapak Ibu pahami, apabila setelah Bapak Ibu ingat-ingat, oh kemarin, oh iya betul nih, di hadapan notaris perjanjian kredit dilanjut dengan perjanjian akte fidusia. Cara ngeceknya bagaimana? Diikat fidusia atau tidak? Itu hak Bapak Ibu untuk nanya ke kreditur.
Mana seluruh dokumen, saya minta kopi seluruh dokumen-dokumen perkreditan saya, dari perjanjian kredit, dari perjanjian pengikatan agunan, itu hak Bapak Ibu. Nah, apabila kreditur nggak mau ngasih dokumen-dokumen itu, Bapak Ibu gampang, somasi saja, tinggal nanti laporkan ke OJK, mesti takut kalau itu perbankan atau lembaga keuangan yang terdaftar. Nah, kalaupun ternyata Bapak Ibu itu pinjamnya bukan di lembaga keuangan, bank atau lembaga keuangan lain yang terdaftar di OJK, mungkin perorangan atau mungkin PT-PT umum yang sering ngasih bridging atau dana-dana talangan itu, Bapak Ibu bisa minta ke notaris salinan apa saja yang kemarin dibuat, bisa perjanjian kredit, bisa fidusia tadi, untuk memastikan saja bahwa betul atas objek agunan yang Bapak Ibu berikan itu telah diikat secara hukum. Nah, kalau ternyata itu tidak ada, nah itu sehingga kreditur nggak akan bisa ngancam Bapak Ibu itu sebagai senjata Bapak Ibu. Kalau dia sampai ngancam mau narik, oh silahkan narik, oh ini kamu pencurian dengan kekerasan, udah pidana Bapak Ibu sekalian. Terus kalau tiba-tiba kok kreditur, umumnya nih kreditur yang tidak profesional, yang leasing-leasing kecil atau mungkin lembaga-lembaga yang ngasih-ngasih dana talangan bridging itu, sering BPKB itu digade ulangkan. Nah, itu pun mereka sudah salah. Itu namanya penggelapan dokumen terhadap Bapak Ibu, karena tanpa seizin Bapak Ibu sebagai pemilik, dia mengalihkan. Namun demikian Bapak Ibu, apabila betul telah diikat fidusia, itu si kreditur itu berhak dan berwenang secara hukum untuk langsung eksekusi ke pengadilan kalau itu untuk permohonan ke pengadilan, bukan gugat. Jadi kalau gugat kan panjang, harus gugat, jawab, replik, duplik, bukti saksi, nanti ada banding, kasasi dan lain sebagainya. Kalau hanya mohon, kenapa kok hanya mohon? Karena berdasarkan undang-undang fidusia ini Bapak Ibu sekalian, itu diatur di pasal 15 ayat 1 itu bahwa intinya dalam sertifikat fidusia itu ada irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini secara hukum itu dianggap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga nggak perlu gugat, tinggal mohon eksekusinya. Hanya mohon saja ke pengadilan, nanti tata cara eksekusinya itu hampir sama dengan eksekusi permohonan eksekusi hak tanggungan. Bapak Ibu bisa cek di link YouTube saya sebelumnya mengenai eksekusi hak tanggungan. Nanti linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi ini. Ini yang pertama, itu si kreditur bisa permohonan, atau si kreditur ini pun bisa langsung memohonkan lelang tanpa permohonan ke pengadilan, itu langsung ke kantor lelang negara, ke KPKNL. Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang, singkat saja biar gampang, kantor lelang negara di bawah Kementerian Keuangan. Nah, ini kreditur bisa langsung. Nah, itu pun diatur istilahnya ini parate eksekusi atau eksekusi langsung, nggak perlu permohonan, langsung mohon lelang. Tapi lelangnya juga harus di hadapan pejabat lelang kelas 1. Walaupun kreditur ini sudah megang fidusia diikat secara hukum, tapi kalau jualnya tidak melalui lelang di hadapan pejabat lelang, itu juga ilegal dan itu penggelapan, masuk pidananya nanti. Otomatis bukan hanya penggelapan ya, pemalsuan, otomatis Bapak Ibu sebagai pemilik kan nggak ada tanda tangan menjual sebagai pihak pemilik yang menjual barangnya. Berarti apa? Kemungkinan besar ada pemalsuan tanda tangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam fenomena fidusia ini, mungkin Bapak Ibu ingat kalau yang mengikuti perkembangan ya, itu di 2019 itu undang-undang fidusia itu dimintakan judicial review ke Mahkamah Agung, itu terkait pasal 15 ayat 2 ayat 3 Undang-Undang 4299 tentang fidusia. Nah, akhirnya saat itu nih, dari 2019 ke 2020 itu heboh semua. Karena apa heboh? Cuman dengar berita sekilas, nggak baca putusan. Nah, intinya tidak ada yang berubah. Secara signifikan tidak ada. Karena apa? Sebenarnya Mahkamah Konstitusi ini memberikan payung hukum agar keadilan itu didapatkan oleh kreditur maupun debitur. Nah, intinya
saat itu begini, salah satu putusan di putusan Mahkamah Konstitusi itu di putusan nomor 18 garis miring PUU strip 17 Romawi tahun 2019 itu mengevaluasi keberlakuan pasal 15 ayat 2 dan ayat 3. Intinya secara singkat itu begini, bahwa one prestasi atau kondisi macet itu harus disepakati para pihak, nggak boleh ditentukan sepihak oleh kreditur. Dalam hal tidak ada kesepakatan mengenai one prestasi tersebut, maka eksekusi tidak bisa langsung ke KPKNL, tidak bisa langsung parate eksekusi tadi, tapi harus mohon ke pengadilan. Intinya tetap bisa dieksekusi, tapi lewat pengadilan. Tapi kan kalau lewat pengadilan kreditur repot, harus nanti mohon adaan maning, sita, baru lelang, lelangnya pun tetap balik lagi, nanti pengadilan juga minta bantuan dari pejabat lelang di kantor lelang negara. Namun demikian, kenapa kok sampai Mahkamah Konstitusi itu memutuskan dengan kata-kata itu? Kenapa? Karena sejarahnya gugatan itu awalnya dari gugatan antara debitur dengan suatu perusahaan pembiayaan mengenai mobil, merasa udah bayar lancar, tapi kok dianggapnya uang prestasi, terus ditarik paksa. Pas digugat juga ininya kalah, si leasing ini juga kalah, si lembaga pembiayaan ini kalah. Tapi nggak mau melaksanakan putusan. Alasannya apa? Dia punya kewenangan untuk menjual secara parate eksekusi berdasarkan Undang-Undang Fidusia, berdasarkan pasal 29 ayat 1B. Intinya, penjualan benda yang menjadi objek fidusia itu bisa dilakukan secara langsung. Nah, itu pengaturan parate eksekusi atau eksekusi langsung yang kreditur ini nggak perlu ke pengadilan, langsung bisa ke kantor lelang, itu diatur di pasal 29 ayat 1B Undang-Undang nomor 42 tahun 99 tentang fidusia. Nah, ini akhirnya tadi yang si debitur yang sudah menang gugatan tapi malah lembaga pembiayaannya nggak mau melaksanakan dengan alasan ada dalil pasal 29 ayat 1B tadi, nah dia gugat ke Mahkamah, mohon judicial review terkait apa? Frasa one prestasi dan frasa penjualan secara langsung. Nah, di pasal 15 ayat 2 ini intinya kan bahwa fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Nah, itu direview. Nah, ternyata dikabulkan. Dan kenapa kok tadi saya bilang, kenapa kok Mahkamah Konstitusi itu menyampaikan itu? Karena si pemohon ini dalam permohonannya memang menjelaskan bahwa belum jelas nih kapan disebut one prestasi atau ingkar janji atau macet, apakah masih dalam tahapan angsuran itu gara-gara nggak membayar terus dianggap jatuh tempo, harus bayar semua, atau nunggu waktunya jatuh tempo. Nah, ini karena memang lembaga pembiayaannya mungkin memang kurang cermat dalam membuat perjanjian kredit. Nah, namun demikian Bapak Ibu, untuk lembaga-lembaga keuangan, lembaga pembiayaan ataupun perbankan yang profesional, mengenai klausula default, klausula one prestasi atau ingkar janji itu sudah jelas diatur di dalam perjanjian. Perjanjian itu kan umumnya mesti ngatur siapa memberi hutang, siapa yang utang, jumlahnya berapa, bunganya bagaimana, angsuran per bulan tanggal berapa, nanti jatuh temponya kapan, terus ada ketentuan tadi yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh debitur, apa saja syarat pra pencairan, nanti terus kalau yang disebut kondisi apa yang akan disebut sebagai one prestasi atau ingkar janji yang menyebabkan kredit itu atau pembiayaan itu dianggap jatuh tempo walaupun belum sampai waktunya jatuh tempo. Nah, itu sudah lengkap sekali. Nah, sehingga mulai 2019 yang heboh itu 2020 heboh itu sebenarnya lelang-lelang eksekusi fidusia melalui kantor lelang negara masih jalan. Kenapa? Karena kreditur-kreditur yang profesional itu udah ada itunya. Udah ada klausula-klausula one prestasi tadi itu, kapan dia disebut one prestasi dan disebut jatuh tempo. Nah, intinya itu. Tapi kalau sampai ini Bapak Ibu harus cermat, di dalam perjanjian kredit ada tidak klausula kapan Bapak Ibu disebut sudah jatuh tempo walaupun waktunya belum nyampe. Contoh hutangnya 3 tahun tapi baru 2 tahun atau baru setahun Bapak Ibu macet. Nah, itu
kondisinya apakah cuman cukup dianggap macet atau dianggap jatuh tempo sehingga kondisinya utang Bapak Ibu dianggap harus dibayar semuanya karena sudah jatuh tempo. Nah ini dipastikan kalau nggak ada itu ya ada celah untuk Bapak Ibu melawan kreditur ini, sehingga kreditur nggak bisa dengan mudahnya lelang objek Bapak Ibu ke kantor lelang negara, tapi harus permohonan ke pengadilan. Itu tadi yang pertama, tidak adanya klausula wan prestasi yang dibahas oleh MK tadi. Yang kedua adalah apabila si debitur ini tidak mau menyerahkan objek secara sukarela. Nah ini juga nggak bisa dilelang langsung ke KPKNL, tapi harus permohonan lelang ke pengadilan. Nah mengenai tata caranya hampir sama dengan lelang eksekusi hak tanggungan, nanti silahkan cek di kolom deskripsi mengenai mekanismenya. Yang berbeda cuma satu hal terkait pengumuman. Pengumuman kalau untuk tanah dan bangunan itu, aset-aset tetap itu, pengumuman ke koran, di koran itu paling lambat itu 14 hari sebelum hari H. Nah, tapi kalau di Undang-Undang Fidusia, kalau di Fidusia terkait benda-benda bergerak ini paling cepat itu minimum 6 hari sebelum hari H. Itu harus diumumkan di koran. Nah, terus mengenai tata cara bagaimana menunda lelang, itu yang kurang lebih juga sama dengan hak tanggungan. Intinya kan objek itu di tangan Bapak Ibu. Kalau objek itu ternyata masih Bapak Ibu pakai, otomatis dan Bapak Ibu kuasai, si pembeli juga akan mikir, ya siapa yang mau minat beli, harus ribet dulu dengan Bapak Ibu. Mending beli di tempat-tempat lain kalau untuk objek-objek kendaraan, mesin atau barang-barang stok. Nah, terkait stok, selama saya berpraktisi di dunia perbankan dan dunia hukum sejak 2006 sampai dengan saat ini belum pernah ada yang namanya eksekusi itu inventory atau tagihan. Yang ada itu ya hanya eksekusi barang-barang terkait dengan mesin, kendaraan, motor, mobil seperti itu. Nah, teknik tadi ya Bapak Ibu intinya hampir sama dengan teknik hak tanggungan. Bapak Ibu cari kelemahan atau kelalaian kreditur. Pertama adalah mengenai untuk menunda atau malah membatalkan lelang. Ini ya hampir sama dengan hak tanggungan. Cek dulu pertama dokumen. Dokumen pertama adalah perjanjian kredit. Udah firm enggak pengaturannya? Yang kedua di akte pemberian fidusia. Apakah diikat dengan notaris atau tidak? Kalau tidak, udah Ibu nggak usah banyak mikir. Intinya kreditur nggak punya hak itu. Tapi kalau udah diikat dengan akte fidusia melalui notaris, Bapak Ibu cermatin lagi, ada nggak kesalahan atau kelalaian petugas notaris atau petugas banknya. Sebagai contoh, di akte fidusia nomor perjanjian kreditnya beda, harusnya 1 tapi kok malah 10, harusnya 1 tapi kok keketik 2 kali sehingga menjadi 11. Perjanjian kredit nomor 1 tapi menjadi perjanjian kredit nomor 11. Nah itu saja udah batal. Nah Bapak Ibu perlu cermat di situ. Kalau itu langsung batal, Bapak Ibu bisa membatalkan lelang. Itu dari aspek dokumen. Aspek administratifnya, pernah nggak Bapak Ibu disomasi? Terus ada nggak pemberitahuan akan dilelang? Itu juga penting karena tanpa adanya hal-hal itu, apakah sudah diumumkan paling cepat, paling lambat 6 hari sebelum hari H tadi ada enggak? Kalau enggak, itu mesti batal karena sudah diatur di juklak lelang. Itu di Peraturan Menteri Keuangan nomor 213 tahun 2020 itu ngatur kalau administrasinya enggak lengkap, ya otomatis lelang enggak akan lanjut. Selanjutnya terkait penguasaan objek, asal objek masih Bapak Ibu pakai, Bapak Ibu gunakan, ya pembeli juga males ribut. Walaupun dia menang kan otomatis harus ngambil ke Bapak Ibu mesti dalam tanda kutip ya, mesti kan harus ada upaya, ada effort, ada ribut. Nah itu akhirnya tertunda juga. Nah itu Bapak Ibu secara singkat hal-hal terkait eksekusi fidusia, kiat-kiatnya untuk paling tidak untuk menunda. Tapi intinya sekali lagi selalu saya ingatkan, hutang harus dibayar. Jangan pernah ada niat ataupun pikiran tidak membayar hutang. Demikian dari saya. Apabila hal ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke teman, kerabat, rekan agar pengetahuan menyebar dan bermanfaat bagi sesama.
Dan silahkan subscribe, like, komen agar selalu mendapatkan update dari channel ini. Tiada gading yang tak retak, tiada udang yang tak bungkuk, dan tiada pisang yang tak bengkok. Mohon maaf atas segala salah kata dan ucap. Sampai ketemu pada sesi kajian berikutnya. Alam astral, advokasi legal masyarakat, dan advokasi spiritual.